Kalau kami ada, itu karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa berkumpul bersama-sama, itu karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu tidak ada yang kebetulan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan punya rencana yang indah. Kalau kami ada di tempat ini, Tuhan ingin berbicara kepada kami. Tuhan ingin menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus celikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, bahwa kami taklukkan pikiran dan hati kami di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Kami izinkan kuasa Roh Kudus bekerja. Dan kami tahu ketika kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu akan memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Firman-Mu akan menguatkan, firman-Mu akan mengoreksi kehidupan kami. Mari Roh Kudus berbicaralah. Kami terbuka. Mari berbicaralah sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Pengurapan-Mu ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Yustus Waluyo. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Sikata karabayata karayana karalaba shekiri. Imata karayata karalaba shekiri. Ikata karayana laba shekita karayana ya. Biar kuasa kesembuhan mengalir atas kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua luka bekas operasi kemarin dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bisa tertutup sempurna, kesembuhan mengalir, kuasa dari tempat maha tinggi mengalir atas kehidupan Pak Le. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, roh, jiwa dan tubuhnya terpelihara sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dengan cukup waktu yang lama. Haleluya. Iya. Oke. Di luar bumi gonjang-ganjing, informasi banyak beredar COVID-19, ya. Dan sudah banyak negara lockdown. Dan ada beberapa kota juga di Indonesia yang katanya sudah lockdown juga. Kita harus mempersiapkan segala sesuatu. Amin. Kemungkinan mungkin ke depan kita akan susah untuk beribadah seperti ini. Tapi saya percaya bahwa ada sel-sel grup yang bisa kita pakai untuk kita terus beribadah. Amin. Karena gereja bukan hanya gedungnya. Gereja itu apa? Saya dan saudara, itu gereja. Amin. Nah, mari kita memperhatikan segala sesuatu. Kita mengikuti anjuran pemerintah. Kita juga mengikuti segala yang sudah sekarang memang agak susah. Kita agak takut-takut untuk salaman dengan orang. Tapi ya bagaimana ya, kita tubuh Kristus. Itu kita jaga-jaga saja ya. Yang penting apa? Cuci tangan sebelum makan. Haleluya. Memang bukan hal yang main-main memang ya. Tapi ya kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan yang akan terus menjaga, memulihkan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu mari kita lihat bersama apa yang ingin saya sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai yang keempat. Yesaya 26 ayat 1 sampai yang keempat. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hati yang teguh. Hati yang teguh. Ya. Yesaya 26 ayat 1 sampai yang keempat. Mari kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Bahwa kita harus mempercayai bahwa Tuhanlah yang menjaga kota, yang mengawal kota.
Firman Tuhan katakan sia-sia orang yang berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga. Amin. Kita terus berdoa biar kota Makassar ini terus dipelihara oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika umat Tuhan berdoa bersama-sama, bersepakat bersama-sama, maka Tuhan akan berjaga pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Karena Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bahkan tidak ada virus bakteri yang bisa tembus. Amin. Kita percaya itu. Kita terus berdoa bersama-sama. Tapi masalahnya adalah di ayat yang ketiga ini. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh. Seringkali kita bisa berkata, aku punya hati yang teguh. Kita nyanyi, kita memuji Tuhan, kita perkatakan apa yang diucapkan, dikatakan di lirik lagu. Tapi ketika kita keluar, kita mendengar, kita melihat kenyataan yang ada. Seringkali kita terganggu dengan hal itu. Seringkali hal-hal yang di luar sana, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, seringkali itu berusaha untuk membuat hati kita down, hati kita tidak teguh, hati kita ragu-ragu. Ya, tapi firman Tuhan katakan yang hatinya teguh. Apa maksud daripada hati yang teguh ini? Yang pertama, bahwa hati yang teguh ini berbicara tentang to learn. Ya, dalam bahasa Ibraninya camak, bukan cakmak. Tahu camak. Camak itu berarti begini dalam bahasa Inggris, to learn upon, rest upon, lay upon. Artinya apa? Bersandar, berbaring, beristirahat. Jadi orang yang punya hati yang teguh itu berbicara bahwa dia yang menjadikan Tuhan tempat persandarannya, dia yang menjadikan Tuhan tempat berbaring, dia menjadikan Tuhan tempat untuk beristirahat, dia yang menjadikan Tuhan tempat menggantung segala sesuatu, bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam kehidupannya. Karena firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, tapi diberkatilah oleh Tuhan orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Karena orang yang hatinya teguh akan terus mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Keteguhan hati ini kita tidak bisa katakan kalau belum teruji oleh waktu. Amin. Belum teruji oleh waktu dan situasi yang ada. Hari-hari ini Tuhan sedang menampi. Ya, ini isu corona ini, saya percaya juga dipakai oleh Tuhan untuk menampi. Mana orang yang hatinya sungguh-sungguh berdiri teguh, mana yang hanya asal-asalan, mana yang betul-betul pengikut Kristus, mana yang hanya mengikuti Yesus karena ada sesuatu. Karena kita percaya firman Tuhan katakan bahwa dulu ada satu lagu Pantekosta dulu. Ya, saya ingat sekali. Berbakti. Soal utama. Haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu. Segala penyakit dilalukan. Amin. Apa? Berbakti soal utama, maka segala penyakit kita akan dilalukan. Tuhan akan memberkati roti, makanan, air, minuman. Tapi, ini dia. Tapi banyak orang Kristen, ya ini. Saya berbicara soal, di banyak tempat saya berbicara soal akibat dan tujuan. Akibat dan tujuan. Kalau saya berkata bahwa saya beribadah supaya saya diberkati oleh Tuhan, apakah itu diberkati oleh Tuhan adalah akibat atau tujuan dalam beribadah? Ya, saya beribadah supaya saya diberkati oleh Tuhan, apa itu akibat atau tujuan? Ya, yang akibat, tolong angkat tangan.
Yang tujuan. Oke, tahan jawaban saudara. Saya beribadah supaya jabatan saya naik. Akibat atau tujuan? Saya beribadah supaya saya sehat. Akibat atau tujuan? Tahan baik-baik. Tahan ya. Saya beribadah supaya masalahku ada jalan keluar, Tuhan berikan. Akibat atau tujuan? Saya berdoa sungguh-sungguh supaya hutang-hutangku lunas semua. Akibat atau tujuan? Saya beribadah, saya baca firman, saya berdoa supaya saya mengenal kehendak Tuhan. Akibat atau tujuan? Saya beribadah supaya saya diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Akibat atau tujuan? Ya, saya beribadah supaya saya semakin mengenal siapa Yesus. Saya beribadah supaya saya masuk surga. Coba cek Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Diberkati, disembuhkan, naik jabatan, ada jalan keluar, naik pangkat, hutang-hutang lunas. Ini akibat atau tujuan beribadah? Akibat. Tapi banyak orang Kristen cari akibat. Iya kan? Saya beribadah supaya saya diproses oleh Tuhan, supaya menjadi serupa dengan Kristus, mengenal kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Akibat atau tujuan? Tujuan. Itu tujuan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Siapa yang menjadi raja di kerajaan Allah? Cari Yesus dulu, bukan cari akibat. Ketemu Yesus dulu dan kebenaran-kebenarannya. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Maka semuanya itu akibat-akibat itu akan Tapi banyak orang Kristen yang kejar akibat, sehingga dia kalau tidak dapat akibat kecewa, sakit hati. Terus apa lagi? Komplain, bersungut-sungut. Sama siapa? Sama Tuhan. Betul kan? Karena tidak dapat akibatnya. Orang Kristen juga kalau panggil teman ke gereja, ayo pergi ke gerejaku supaya kamu diberkati. Kamu kan ada masalah. Tidak dibilang, kalau kamu ke gereja beribadah, kau ketemu Yesus, maka Yesus akan menolong kehidupan. Iya kan? Cari siapa di gereja? Tapi biasanya kita cari teman kita kan? Dia mana? Ini teman saya yang biasa jalan-jalan sama-sama, pergi mall. Tidak ada, mana dia ini? Saya mau kemana sebentar, sama siapa? Kita lupa, kita cari Yesus. Nah, firman Tuhan katakan, seringkali kita mengejar sesuatu yang sia-sia, sehingga kita tidak akan pernah mendapatkan yang terbaik. Tapi kalau kita kejar sesuatu yang pasti, maka kita akan mendapatkan kepastian dalam kehidupan kita. Karena hal ini berhubungan dengan hati yang teguh. Seringkali kita berkata bahwa hati kita teguh, tunggu dulu. Di atas dasar apa kita membangun hati kita?
Iya kan? Di atas hal yang sia-sia yang nantinya ketika api pemurnian itu datang, membakar semua usaha kita. Apakah usaha kita, kehidupan rohani kita dibangun dengan kayu, jerami, atau emas, atau batu-batuan mulia? Iya kan? Nanti akan teruji. Karena itu, mari kita punya hati yang teguh, hati yang dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Bahwa pencarian kita adalah kita mencari kebenaran-kebenaran Allah, dan kita menghidupi kebenaran firman Tuhan supaya hati kita teguh, supaya kita bisa bersandar, kita bisa tenang, berbaring. Kita tidak berpikir. Banyak orang susah tidur. Kenapa? Karena pikirannya kacau. Kenapa pikirannya kacau? Karena dia khawatir biasanya. Dia stres akan hari esok. Para firman Tuhan katakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita seringkali takut akan masa depan. Kita takut apa yang akan terjadi. Padahal firman Tuhan sudah berjanji. Belum tentu orang yang datang beribadah hatinya dibangun di atas dasar yang teguh. Mari kita cek hati kita. Cek hati kita hari ini. Apakah hati kita teguh? Orang yang hatinya teguh akan bersandar, berbaring, beristirahat seperti kata Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Selebihnya itu akibat akan mengikuti. Ya toh? Akibat akan mengikuti. Coba lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dan seterusnya itu akibat yang mengikuti. Coba lihat ayat yang ketiga. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Amin. Dari penyakit sampar yang busuk. Ini corona ini banyak menginfeksi, tapi sedikit yang meninggal. Tapi kita sudah ketakutan. DBD saja sudah menginfeksi orang Indonesia dan sudah banyak yang meninggal. Kita takut, kita ambil tisu, takut bersalaman dan lain-lain. Ketakutan sudah melanda kita. Karena firman Tuhan kita tetap pegang teguh. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, akan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Kita sering nyanyi. Walau musim berganti, firman Tuhan tidak berubah. Walau Tuhan itu menghitung rambut kita tidak jatuh dengan sia-sia. Tapi ketika isu corona, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara langsung pergi ke toko belanja masker, belanja ras, toko, beli Indomie dan lain-lain untuk persiapan. Itu boleh dilakukan, tapi bijaklah. Amin. Bijaklah, ya. Sungguh dialah yang akan melepaskan. Tapi bagaimana caranya? Hidup dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya Tuhanlah tempat perlindungan kita, Tuhanlah tempat perteduhan kita, Tuhanlah tempat di mana kita
bisa hidup karena dialah segala-galanya. Dia yang membentengi kehidupan kita, dan kita percaya bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, maka kehidupan kita akan terpelihara sempurna. Amin. Ini hati yang teguh. Ini yang hati yang teguh. Tidak terpengaruh dengan keadaan dan situasi. Yang kedua, hati yang teguh itu berbicara tentang apa? Tentang hati yang mempunyai ketetapan, berketetapan, tidak tergoyahkan walau ada godaan dan tantangan. Contohnya siapa? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel asalnya bisa. Nah, Daniel berkata kepada yang jaga mereka, sudah, kami tidak usah makan. Daniel berketetapan hati untuk tidak makan makanan raja. Daniel punya ketetapan dan teman-temannya. Selama 10 hari bandingkan, kasih kami sayur-sayur saja. Kami tidak usah makan dari meja raja. Ini yang namanya ketetapan. Berketetapan. Hati yang teguh adalah hati yang mempunyai ketetapan. Tetap. Tidak tergoyahkan. Ada godaan. No. Tuhan, jauhkanlah pencobaan ini. Ada doa Bapa kami orang Manado. Bapa kami yang di surga, Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, sebab kami tahu jalan ke sana. Berketetapan hati. Coba lihat Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 9. Ayat 9 berkata begini. Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini kan kata, kalau kita lihat situ ada kata kalimat tanya kan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kapan diperintahkan? Coba lihat ayat yang ke-7. Ayat 6 ayat 7, coba lihat. Ayat 6, 7. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini firman Tuhan telah sampaikan ayat yang ke-7. Tapi ayat yang ke-9 berkata apa lagi? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Iya kan? Berarti hanya selang waktu sedikit saja hati kita bisa berubah. Ketika kita dengar firman Tuhan, Tuhan pelindung, Tuhan menolong, Tuhan menyertai kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, semangat. Tapi ketika keluar dari pintu gereja, hati kita mulai, betul tidak? Apakah Tuhan menyertai saya? Apakah Tuhan melindungi saya? Tuhan, dompetku sudah menipis. Ingat, Yesus memberikan perumpamaan tentang benih. Lukas 8 ayat 11 sampai yang ke-15. Ini gambaran hati kita. Lukas 8 ayat 11 sampai yang ke-15. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah
Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya, dan baru dengar sudah diambil oleh iblis. Atau yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Puji Tuhan, firman Tuhan menguatkanku. Puji Tuhan, firman Tuhan telah memberikan jalan keluar bagiku. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Atau yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh apa? Kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ada 4 tipe hati, 3 tipe hati menerima firman. Tapi 1, firman itu langsung diambil oleh iblis, tidak bertumbuh. Yang kedua, firman itu apa? Diterima, didengar, diterima dengan gembira, tetapi tidak berakar, tidak bertumbuh. Firman itu hanya lewat saja, masuk telinga kiri, keluar di telinga kiri, tidak sempat menembus, ya kan? Tidak sempat terlintas, ya. Yang jatuh dalam semak duri, mendengar firman, tapi dalam pertumbuhan firman itu mati dihimpit oleh apa? Kekhawatiran. Yosua tadi ayat 7 baru dikatakan, ayat 9 dikatakan, bukankah? Seringkali kita begini kan. Karena itu ketika kita terima firman, percaya sungguh-sungguh. Karena yang terakhir, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Yang terakhir adalah hati yang teguh itu. Ini tipikal jemaat. Bahkan juga banyak hamba Tuhan. Ya, banyak hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang cuma tahu mengajar. Tapi setelah mengajar, kehidupannya perlu diajar juga. Ya, saya juga terbuka, bukan hanya jemaat nanti Bapak Ibu, jemaat saja yang kena, no, semua kita. Karena firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua. Saya sampaikan juga, saya juga kena. Amin. Nah, jadi berhati-hatilah dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita terima firman, lalu kemudian kekhawatiran melanda kita. Lalu kemudian kita, benar tidak? Tadi Pak Pendeta berkata bahwa Tuhan menyertai, tapi corona merajalela di mana-mana. Benar tidak? Apakah saya akan tetap berdiri? Mazmur 91 berkata, walau 1000, walau 10.000, penyakit sampar tidak akan kena. Saudara, kalau kita meragukan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengalami malapetaka. Serius. Apa yang kita takutkan, itu yang akan menimpa kita.
Ini, apa yang kita takutkan, itu yang akan menimpa kita. Karena itu, ketika kita terima firman Tuhan, percaya sungguh-sungguh, hidupi sungguh-sungguh, yakinlah terhadap apa yang Tuhan katakan. Seringkali kita lebih banyak dengar kata orang daripada kata Tuhan. Amin. Seringkali kita lebih banyak dengar berita yang menakjubkan, yang mengejutkan. Tapi Yohanes 8 ayat 31 dan 32 berkata begini. Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Yohanes 8 ayat 31 dan 32 berkata begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan dari mana? Dari dosa, dari kekhawatiran, dari apa lagi? Stres, frustasi. Firman Tuhan akan memerdekakan kita. Kita tidak lagi terintimidasi oleh keadaan. Kita tidak terintimidasi oleh kuasa jahat. Kita tidak terintimidasi oleh virus corona. Yang ada adalah kita makan coto, kontro, dan nasi. Kita bersyukur sama Tuhan. Yang ketiga, keteguhan hati itu berbicara tentang apa? Terus berfokus kepada Yesus. Yesaya 26 ayat 3 dalam terjemahan King James Version berkata begini. Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Whose mind is stayed on thee. Whose mind berarti begini. Pikiran yang siapapun yang berpikir dan pikirannya tetap kepada dia. Pikiran yang tetap kepada dia. Hati yang teguh itu berbicara, kita terus mengarahkan pikiran kita kepada siapa? Kepada Yesus. Pikiran kita harus diarahkan terus kepada Yesus. Jadi keteguhan hati kita kepada Yesus. Jadi begini, kita bukan tidak bisa memikirkan keadaan dunia ini. Kita bukan tidak bisa memikirkan keadaan ekonomi yang gonjang-ganjing ini. Kita juga tidak bisa memikirkan, tetapi lebih daripada itu, pikiran kita harus selalu tertuju kepada Yesus. Bagaimana pikiran kita bisa tertuju kepada Yesus? Sebenarnya tadi kita sudah diajar oleh Yosua. Yosua berkata begini, ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Apa maksud daripada merenungkan firman Tuhan? Merenungkan firman Tuhan adalah memikirkan firman Tuhan. Pernahkah kita memikirkan firman Tuhan? Atau kita hanya asal baca, setelah itu selesai? Lebih banyak begitu kan?
lebih banyak begitu kan? Saudara, pernah lihat seekor sapi yang siang-siang dia lagi istirahat di bawah pohon sambil baring. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Mengunyah. Iya kan? Mengunyah. Mengunyah apa? Mengunyah rumput yang pagi-pagi dia makan, dia masukkan, lalu siang-siang dia keluarkan sedikit-sedikit, dia kunyah. Baru kemudian masuk ke dalam perutnya untuk diproses selanjutnya. Nah, merenungkan firman Tuhan seperti itu kita baca. Lalu kemudian dalam setiap keadaan, dalam keseharian kita mulai memperkatakan, menghafal firman, atau menyanyikan firman Tuhan, menyanyikan, ya, Tuhan adalah kekuatanku, ya, apa? Bersama Dia ku tak akan goyah. Atau nyanyian lalu El Shaddai, El Shaddai, atau apa? Peganglah tanganku Roh Kudus. Kita nyanyikan karena ada lagu-lagu yang berasal dari firman Tuhan, ya kan? Seperti lagu Pantekosta tadi saya nyanyikan, berbakti, berbakti, berbakti. Itu kan dari firman Tuhan, dari ulangan berapa? Saya lupa. Keluaran, ya, saya lupa. Nah, Keluaran 23. Nah, itu kemudian di saat-saat tertentu, ada saat-saatnya kalau kosong kita bertanya, Tuhan, tadi saya baca, saya dapat ayat ini. Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Apa maksudnya Tuhan? Kita memikirkan. Ketika kita memikirkan firman Tuhan, kita tidak mengizinkan kekhawatiran ada di dalam pikiran kita. Amin. Ketika kita memikirkan firman Tuhan, kita tidak mengizinkan keraguan-raguan ada dalam pikiran kita. Nah, bagaimana saudara mengeluarkan air yang kotor, misalnya dalam botol ini, botol plastik itu, saya seumpama di sini ada air yang kotor. Bagaimana cara mengeluarkan air yang kotor itu? Ya, buka tutupnya, tuang. Atau ada cara yang lain? Buka tutupnya, taruh di keran air dibuka, ditaruh di bawahnya sampai air ini tergantung. Kalau saudara buka langsung buang, itu ibaratnya kita langsung cuci otak. Tapi ketika ini ditaruh di bawah sumber firman Tuhan, air kehidupan, pikiran kita, hal-hal yang ada dalam pikiran kita, kekhawatiran, keraguan-raguan, ketakutan, intimidasi, itu mulai dicuci, mulai dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita pikirkan. Amin. Amin. Itu yang namanya merenungkan firman Tuhan. Tapi banyak orang Kristen hanya asal baca firman Tuhan, tidak sampai pada tahap merenungkan. Firman Tuhan katakan, Bapak, ketika pikiran kita tertuju kepada Kristus, kepada Tuhan, dia akan mengalami perfect peace, kedamaian yang sempurna.
Apa arti kedamaian yang sempurna? Shalom itu. Seringkali kita berkata shalom. Dalam bahasa Ibrani shalom, dalam bahasa Yunani eurene. Ada yang namanya Irene di sini. Irene. Itu berarti shalom, berarti damai sejahtera. Mengalami damai sejahtera yang sempurna. Apa itu maksud dari damai sejahtera yang sempurna? Damai sejahtera yang sempurna bukan hanya sekedar menunjuk kepada ketiadaan perang, atau pertentangan, atau tantangan, atau godaan. Tapi makna dasar dari shalom atau Eurene ialah keserasian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, dan keberhasilan di segala bidang kehidupan. A perfect peace. Saudara mau mengalami perfect peace? Arahkan matamu kepada Yesus. Arahkan matamu kepada Yesus. Hati yang teguh berbicara. Satu, kita mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Yang kedua, hati yang teguh itu berbicara tentang kita punya ketetapan hati untuk terus hidup di dalam kebenaran firman. Yang ketiga, ketetapan hati itu berbicara kita selalu memandang Tuhan Yesus Kristus. Caranya apa? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Maka saudara akan mengalami apa? Perfect peace. Firman Tuhan katakan begini, Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Mereka akan mengalami perfect peace. Siapa yang berpikir, yang menaruh pikirannya tetap kepada Kristus, karena dia mempercayai Kristus, akan mengalami perfect peace. Damai sejahtera yang sempurna. Mari kita bangkit berdiri. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jika engkau tidak mengizinkan firman Tuhan menguasai pemikiranmu, maka keraguan-raguan, ketakutan, ketidakpastian akan masuk menguasai kehidupanmu. Tapi ketika engkau membuka pikiran untuk dikuasai oleh firman Tuhan, karena pikiran ini medan pertempuran. Medan pertempuran. Di sinilah tempat pertempuran antara rohani dan jasmani. Kepada siapa engkau memberi makan? Hal-hal yang jasmani, maka pikiranmu akan dikuasai oleh hal-hal yang jasmani. Kalau kau mengizinkan hal-hal yang rohani, maka pikiranmu akan dikuasai oleh Roh Kudus. Firman Tuhan akan berkuasa. Mari hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, di tengah ketidakpastian ini, saya menganjurkan mulai baca firman Tuhan.
Hidupi firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Pikirkan dan renungkan firman Tuhan. Maka kau akan mengalami perfect peace itu. Tuhan, terima kasih